Karena investasi itu musuhnya cuma satu, konsistensi. Kita nggak bisa bilang investasi nanti kalau uang kita sudah banyak atau lebih gitu. Nggak akan ada lebihnya, nggak pernah akan ada sisa. Pertanyaannya orang ngapain ngebela-belain harus pakai baju branded, harus makan di satu tempat, harus ngopi di tempat tertentu. Iya. Buat kasih makan sosial media. Validasi. Balik lagi dia harus kasih makan sosial media karena dia butuh validasi dari orang lain kalau dia terlihat bahagia dan sukses. Baru mulai dikulitin langsung. Selamat datang kembali di Bicara Uang Podcast bersama Reza Al-Kadri. Apa kabar sahabat Mirai Aset dimanapun kamu berada? Yang makin kesini mungkin makin aware sama masalah irit-iritan dan income kita. Ini pertanyaan buat sahabat Mirai Aset sebelum kita mulai menyapa bintang tamu kita. Siapa di sini yang ngerasa udah tetap irit, udah tetap kayaknya disimpan-simpan uangnya, tapi kok akhirnya bocor-bocor juga? Dan pertanyaan terbesarnya adalah ini bocornya kenapa dan uang kita kemana? Nah, pertanyaan ini yang mungkin kita bisa sama-sama cari solusinya. Dan buat kita berkaca, buat sahabat Mirai Aset dimanapun berada yang punya pengalaman yang sama. Kita udah punya Mbak Vera Trisiana, CFP yang juga seorang financial planner yang akan menjadi tamu kita dan akan kita interogasi. Wow. Mbak Vera apa kabar? Baik, alhamdulillah. Udah kesekian kalinya di Bicara Uang Podcast ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sebelum-sebelumnya kan rame sampai di sosial medianya lagi ribet balas-balasin pesan ya kayaknya. Balasin pesan. Ini kayaknya abis ini makin banyak dan makin rame Amin, lagi nih. amin. Karena pertanyaan yang aku juga pengen tahu ke Mbak Vera nih ya. Banyak orang katanya ngerasa irit nih, tapi ternyata saldonya bocor-bocor aja. Bocor halus ya. Bocor halus nih. Atau mungkin udah halus saya udah kasar tuh lihat tuh di belakang ya. Iya. Tabungannya tuh udah bener-bener pecah gitu. Itu kira-kira kenapa sih hal ini bisa terjadi dan banyak dirasakan sama orang-orang di sekelilingku? Oke. Ini fenomena lagi nih ya, kita bicara fenomena lagi. Banyak hari ini, karena kita hidup di zaman yang informasinya serba mudah ya. Sosial media yang membuat ekspektasi hidup kita itu sangat dipengaruhi oleh orang lain ya. Jadi kita ngerasa hidup kita tuh kayak, aku tuh harus kayak si ini, aku tuh harus kayak si itu, aku tuh pengen kayak begini, aku tuh pengen jalan-jalannya di sini ke sini gitu kan. Nah, akhirnya mereka tidak menyadari bahwa kemampuan mereka, sumber daya mereka terhadap pendapatan itu nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Yang ada tadi tuh gaji masuk dipakai buat lifestyle, buat gaya hidup, habis. Mending nol sisanya. Banyak malah minus, akhirnya ditutup dengan pinjol, ya, dengan gesek kartu kredit, ya. Nah, lifestyle itu yang nggak disadari. Nah, yang membuat belum sempat nabung, ini masih mending ya, sempat nabung dulu, terus besoknya dijebol lagi buat pengeluaran kebutuhan yang lain ya. Ada yang nggak sempat nabung mas, nggak sempat lewatin celengan ini. Bablas. Soalnya kan ada istilah gini ya, needs versus wants. Ada kebutuhan dan keinginan. Nah, itu. Mungkin kita bisa berkaca dengan Mbak Vera jawab gini ya. Cara membedakannya gimana sih secara praktis dalam kehidupan sehari-hari alias nggak ribet nih. Nggak ribet ya. Needs versus wants. Cara membedakannya gimana? Nggak usah pakai teori, langsung aja ya. Langsung nih biar bisa praktek ya. Needs itu, kebutuhan itu segala sesuatu yang kalau lo nggak penuhi lo nggak bisa hidup. Contoh makan 3 kali sehari. Ya. Tempat tinggal. Kalau enggak kan mau tinggal di mana? Tidur di mana? Yang ketiga transportasi. Kalau lo nggak punya uang buat naik ojek, lo harus jalan kaki ke tempat kerja, kan? Yang keempat baju, pakaian, yang menutupi tubuh untuk dipakai beraktivitas. Nah, itu kebutuhan. Sandang, pangan, papan. Sedangkan yang keinginan itu adalah ketika lo makan harus makannya di sini, di tempat ini, ya. Yang lagi hype atau lagi kekinian. Terus lu tempat tinggalnya harus di sini, walaupun nyewa ngekos
Pokoknya kosnya harus bagus, harus estetik gitu kan. Tempat tinggalnya harus bagus. Terus keinginan lagi kalau berangkat kerjanya harus naik taksi. Mobil, bukan taksi motor. Oke. Padahal mungkin naik motor atau jalan kaki dia bisa. Oke. Gitu. Nah, kebutuhan lagi ketika dia haus minum, ini kan kebutuhan nih. Kalau nggak minum orang mati kan. Iya benar. Kebutuhan orang minum akan air putih. Itu kebutuhan. Tapi keinginan, lu minumnya di mana? Lu isinya apa? Yang manis, yang kenyal-kenyal, atau yang agak sedikit ada kafeinnya. Nah, itu namanya keinginan. Kalau Mm-mm. oke, aku harus menutupi badanku dengan Pakaian. pakaian. Tapi aku mau pakaiannya yang bagus, Branded. branded. Itu berarti keinginan dong ya? Keinginan. Oke. Mm-mm. Ngopinya harus kopi yang bagus, estetik tempat coffee shopnya yang akhirnya agak lebih mahal. Itu berarti keinginan. Keinginan. Kalau Karena dia sebenarnya cuma butuh minum kan. Kalau mau ngopi, oke saya butuh kafein. Oke ngopi. Ngopi kan bisa banyak. Lu tinggal beli kopi saset, bikin sendiri itu juga Bisa. kopi. bisa. Gitu. Nah, menarik nih Mas Oke. fenomenanya kan. Pertanyaannya orang ngapain ngebela-belain harus pakai baju branded, harus makan di satu tempat, harus ngopi di tempat tertentu. Buat Ya. kasih makan sosial media. Validasi. Balik lagi dia harus betul kasih makan sosial media karena dia butuh validasi dari orang lain kalau dia terlihat bahagia dan sukses. Baru mulai dikulitin langsung. Berarti bisa dibilang itu cara paling gampang untuk kita mengidentifikasi sebenarnya ada kebocoran atau enggak. Nah, dari situ kan sebenarnya bocor itu adalah anggaran yang kita sudah tetapkan, Ya. tapi ternyata banyak sekali kok habis juga uangnya. Padahal kita nganggerin misalnya makan kita 3 juta nih, Oke. ya. Tapi kok akhir bulan makannya jadi 4 juta. Jadi kan ada kebocoran nih. Apa nih 1 juta lebihnya Apa nih? nih lebihnya? Oh, ternyata kita banyak pesan online. Padahal di rumah kulkas numpuk nih isinya. Ya. Gitu. Oh, ternyata minumnya kita nggak air putih, tapi harus di tempat tertentu. Padahal di rumah ada galon bergalon-galon banyak gitu kan. Oke. Seperti itu. Gaya hidup memang ya. Nah, banyak orang bilang itu namanya latte factor. Kita Apa? nggak sadari. Latte factor. Latte factor. Oke, latte kopi Latte nih. kopi ya. It's a latte factor. Oke. Jadi hal yang nggak esensial, tapi ketika dilakukan terus-menerus, itu akan menggerus uang kita. Kalau setiap hari itu akhirnya order online kopi terus-terusan, ya mungkin kita ngeliatnya 20.000, Iya, 20.000. 25.000. Nah, Tapi kalau dikali kalinya 30 hari, itu oke, belum lagi kalau misalnya sehari kadang-kadang Iya. bisa 2. 2. Oh, kalau lagi berat banget hidup nih 3 nih. Iya, itu baru kopi ya. Iya. Kita sesimpel air putih deh. Padahal di kantor kita ada dispenser buat ngisi. Iya. Dan kita punya tumbler, kita punya mug kayak gini Iya. untuk kita isi gitu ya. Tapi kita ketika lihat jalan, kayaknya enak nih dingin. Iya. Di kulkas di minimarket tuh dingin. Ambil cuma 5.000 kok. Cuma 8.000 kok. Tapi kan kali berapa? Oke. This is latte factor. Akhirnya setelah kita tahu nih ada bocor nih di duit kita, langkah pertama yang kita harus lakuin apa nih? Yang pertama kita harus sadari dulu nih. Oke. Ya, pertama kita harus sadari dulu bahwa kita butuh langsung minum Aku nih. sambil minum izin ya. Nggak apa-apa, ini kan kebutuhan. Air putih kok. Air putih ini kebutuhan Bukan ya, latte. bukan latte. Kita harus sadari dulu, Oke. ya, bahwa yang kita lakukan ini kita butuh sejumlah uang tambahan lagi, misalnya kita buat berinvestasi. Ya. Tapi gaji kita kok habis Ya. buat gaya hidup. Nah, ternyata banyak latte faktornya. Pertama kita sadari dulu, yuk, oke kita bedah dulu nih. Pendapatan kita sekian, pengeluaran kita nih apa aja? Oke. Kebutuhan dasarnya itu apa aja? Kalau udah di luar kebutuhan dasar itu berarti Sebenarnya itu ya ekstra, saya bilang namanya ekstra. Kalau di Kakebo sekali-sekali namanya nggak ekstra. apa-apa. Boleh. Oke. Dalam Kakebo saya pakai Kakebo ya. Nah, ini ntar kita bahas kaki ibu nih. Boleh, Ya. boleh. Iya. Buat saya it's work, itu sangat mudah untuk diaplikasikan Oke. karena nggak perlu pakai metode aplikasi apapun. Saya nggak punya gadget, nggak perlu pakai gadget, hanya pakai buku, pulpen, kertas. Oke. Nah, di Kakebo kita sadar dulu bahwa pendapatan kita berapa, total pendapatan kita sebulan ini berapa pengeluaran kita, dan itulah yang baru kita anggarkan.
Oke. Ya, kakek ibu nggak ngajarin kita pelit, nggak ngajarin kita untuk berhemat terus kita jadi sengsara banget, nggak bisa ngikutin perkembangan zaman, nggak juga. Tapi kita anggarkan agar nggak bocor. Ini berarti audit diri sendiri gitu ya? Iya. Bisa dibilang kayak gitu ya? Betul. Dan hal itu sebenarnya penting atau enggak untuk dilakukan untuk kita semua? Sangat penting. Karena? Kalau kita belum disiplin, ada orang-orang yang sudah disiplin mungkin nggak perlu lagi nih. Oke. Jadi metode ini dilakukan buat orang-orang treatment kedisiplinan konsistensi dalam melakukan pencatatan keuangan untuk mencapai tujuan finansial mereka. Oke. Jadi ada end goal-nya nih, mau apa? Iya. Ini metode Jepang. Iya, betul. Kakeibo. Iya, dari namanya Untuk kakeibo kan Jepang. Kakeibo untuk mengatur keuangan. Boleh ceritain gak sih sebenarnya ini? Kalau dari Mbak Vera sendiri dapat ini gimana ceritanya? Jadi kakeibo ini salah satu metode pengaturan keuangan yang sudah ratusan tahun. Oke. Dan lumrah ya di Jepang tuh lumrah. Iya, ini diajarkan di sekolah-sekolah kalau di Jepang. Iya. Kalau kita nggak ngajar. Nggak Nggak ngajar. usah. Jadi ini ada kan di Jepang itu orang tuh waktunya sempit ya, Iya. terbatas. Juga sumber daya juga terbatas. Mereka harus punya kemampuan untuk mengelola sumber daya yang terbatas ini. Salah satunya adalah uang. Oke. Uang kan sumber daya yang terbatas nih. Iya. Nah, karena itu dengan keterbatasan sumber daya tersebut, dia harus mengatur sebaik mungkin agar bisa menutupi semua kebutuhan. Di kakeibo, karena zaman dulu seratusan tahun kan nggak ada gadget ya, pasti yang pertama kali dipakai adalah kertas dan pulpen. Nah, tapi ada baiknya juga nih. Metode ini menggunakan kertas dan pulpen membuat kita sadar, menulis secara sadar pengeluaran-pengeluaran kita dan sumber daya yang kita miliki. Jadi ketika kita ngeluarin pengeluaran, ditulis dan kemudian kita pas di akhir ada saldo terakhir ya. Misalnya kita punya budget buat jajan. Jajan kopi nih, boleh jajan kopi, kita budgetin aja. Di kakeibo itu ada 4 struktur besar. Yang pertama adalah pengeluaran survival. Ini ngomong pengeluaran ya. Berarti needs tuh ya? Needs, kebutuhan ya buat bayar listrik, tagihan, rumah tangga, semua tagihan. Internet sekarang udah masuk needs bukan? Needs. Karena kalau nggak ada internet, TV-nya nggak nyala. Iya sih, nggak hidup ya. Nggak hidup, nanti radionya nggak nyala. Iya benar. Nah ini TV, semua masuk ke survival mode. Yang kedua masuk ke ekstra. Ekstra itu yang kalau kita kita inginkan. Nah, makan di luar. Subscribe kayak Netflix gitu-gitu. Itu ekstra. Karena Mhm. kalau nggak ada Netflix kita masih bisa browsing pakai internet biasa kan. Bisa sih, benar. Nah, yang keempat culture. Oke. Culture itu banyak orang kalau di Jepang, Ya. culture itu mereka berinvestasi di skill, di knowledge. Sesederhana beli buku, langganan koran, langganan majalah, mereka budgeting. Oke. Atau mereka budgetin buat nambah skill, mereka ikut pelatihan ini, sertifikasi Ikut ini, kelas apa. ikut kelas apa, Oke. gitu. Mhm. Itu culture, mereka punya budget sendiri. Mhm. Namanya budget pendidikan. Dan yang terakhir adalah untuk hal-hal yang emergency, Mhm. dana darurat. Mhm. Nah, mereka buat 4 seperti ini. Ya, Oke. itu 4 besarnya ya. Iya. Nah, setiap pos-pos ini mereka punya budget. Kita budgetin nih. Oke, untuk needs berapa sih? Kita 1 bulan 3 juta gitu. Ya udah kita tulis 3 juta itu untuk memenuhi semua kebutuhan. Ekstra kita berapa? Oh, jajan hanya boleh 1 juta nih misalnya. Cuma boleh segitu nih. Misal Ya, nih. oke. Beli kopi 20.000 kita tulis. Jadi dari 1 juta saldonya tinggal berapa tuh? Tinggal 980. 980. Ya. Ketika kita menulis 980, sadar gak sih uangnya tinggal segitu? Iya sadar. Sadar. Terus besok beli kopi lagi sampai Kurang lagi. akhir bulan, tengah bulan ternyata loh kok saldo ekstra saya yang buat makan, yang buat jajan ini tinggal 50.000. Ayo. Kemana aja? Bisa nggak bertahan dengan 50.000 sampai akhir bulan? Ya. Dan dia harus disiplin untuk tidak menambah anggaran lain. Oke. Ya itu makanya kita sadar supaya kebocoran itu tidak terjadi ya. Iya. Ya Allah. Ini belajarnya sebenarnya simpel apa? Simpel banget Mas. Ini aku bawa buku ya. Ini aku tunjukin sama. Boleh kita lihat ya contohnya kayak gimana? Boleh. Ini buku aku. Aku juga melakukan loh ya treatment ini tuh ya. Tuh. Jadi mau diliatin apa? Boleh. Diliatin Mas Reza? Boleh ke kamera dulu, dikit. Nah kayak gitu ya. Nah ini ya. Jadi udah
udah jelas nih ya. Kelihatan di sini. Tanggal gampang ya. Setelah dibajetin tanggal, keterangan, pengeluaran berapa, saldo berapa. Dan setiap pengeluaran uang saldonya turun ya sampai untungnya nggak minus. Masih surplus 974.000. Itu jadi masing-masing itu ada kayak untuk kebutuhan budgetnya sendiri. Betul. Untuk tadi yang ekstra sendiri. Jadi 4 kategori itu, terus kategori. Dari 4 itu dimasukin uangnya berapa. Betul. Oke. Sehingga nanti di akhir bulan bisa kelihatan. Oh, surplus. Alhamdulillah bagus ya. Pernah nggak sih Kak Vera minus? Pernah juga. Pernah juga. Kalau kebutuhan lagi banyak kan bisa juga minus ya. Nah, kalau saya menyiasatinya kalau minus ya kita pakai anggaran yang lain ya. Kalau karena kebutuhan ya. Kalau misalnya ekstra ya kita bisa ketika ada kekurangan ya kita tahan-tahan diri. Tapi kalau udah butuh beli beras ya terpaksa kan kita harus tambah. Pasti langsung ada yang kayak gini, pengen banget tapi nggak pengen nulis, pengennya langsung di handphone. Bisa nggak sih? Sebenarnya bisa. Sekarang kan kita punya sistem ya, pakai Excel aja sederhana. Sebenarnya pakai Excel bisa. Bisa gitu. Cuma rasanya nggak mindful ketika kita harus menulis gitu. Karena ada efeknya juga dalam menuliskan saldo, terutama saldo ya. Kita tahu kita punya uang berapa dan di akhir bulan sisanya berapa. Kalau saldonya udah kelihatan, oh ini, wah uang saya tinggal segini nih gitu. Saya harus bertahan sampai akhir bulan. Otomatis akan ngerem sendiri tuh. Akan secara sadar kita memilah-milah. Mau jajan, udah mampir nih ke minimarket gitu ya, udah mau jajan, mau ngambil sesuatu, saldonya tinggal segini, nanti aja deh, nggak jadi. Gitu. Dan ternyata kalau pulang baik-baik aja, itu adalah keinginan doang. Tahan dulu. Ya sih, aku juga ada yang pernah bilang ke aku katanya, contoh kalau misalnya kita ngelihat di e-commerce gitu ya, jangan langsung di check out tapi dimasukin keranjang kuning dulu, ditunda dulu, bawa tidur dulu. Betul. Besok masih pengen apa enggak. Bahkan ada yang bilang tahan dulu sampai seminggu, ada yang bilang tahan 3 hari. Kalau 3 hari udah gak kepikiran berarti ya hal-hal kayak gitu ya. Itu metode tunda namanya. Metode tunda. Baru tahu itu metode tunda. Kayak gini ada template-nya gitu nggak bisa di-share? Ada. Nanti kalau teman-teman ada yang mau template-nya boleh nanti masuk ke IG saya Vera Trisyana, terus klik aja di link bio, nanti kita bisa share template-nya si Kakebo dan cara pakainya gimana. Vera Trisyana. FERRA. Ya, sesuai dengan nama. Nanti tulis di sini ya. Siap. Di sini? Enggak, tulis di atas sini. Enggak usah. Lanjut nih Mbak. Aku pengen nanya soal kayak gini nih. Dari pengalaman Mbak sendiri ngobrol-ngobrol bareng sama banyak orang jadi financial planner gitu ya. Kira-kira bisa dikasih tahu nggak sih kesalahan umum orang-orang saat mencoba hemat tapi akhirnya gagal? Gagal ya. Karena ketika dia berhemat itu dia nggak mindful. Jadi mereka ngerasa hemat itu menyiksa diri. Sama kayak orang diet nih. Bisa nggak orang diet? Bisa. Ketika dia sadar kenapa dia harus diet. Kesehatan, misalnya dia harus diet karbo nih, misalnya dia nggak boleh makan karbo atau gula. Tapi kalau misalnya seharian ketika dia diet karbo, kebayangnya es cendol, es campur, nasi padang gitu kan, itu kan menyiksa diri sendiri. Dan besok akhirnya gue nggak mau diet deh. Sama di keuangan juga sama. Ketika kita merasa bahwa suruh metode hemat macam apa lagi nih Kakebo gitu ya. Paling gue disuruh ngirit gitu kan. Kita bukan disuruh ngirit, bukan disuruh teman-teman ngerasa dibatasi gitu. Dibatasi betul, tapi nggak ngerasa kayak orang kan jadi trauma ketika ada timbul rasa nggak nyaman. Gitu. Kita bukan membuat tidak nyaman, tapi mengatur semuanya dengan baik agar kita mindful, agar kita senang gitu, tenang dalam hidup karena semuanya tercukupi dengan baik. Financial mindfulness. Ini berarti bisa membantu orang-orang yang suka ngerasa duit gue hilang entah kemana, itu bisa sangat membantu ya? Iya, kalau dengan Kakebo kan kelihatan tuh jejak uangnya kemana aja. Iya lagi. Paling simpel adalah gini, seenggaknya kita nggak wondering nih duitnya kemana. Udah jelas ada tulisannya. Iya, ada jelas. Kalau misalnya ternyata masih minus, pasti
sesuatu kita beli berlebihan gitu. Mindful itu kita sadar. Jadi mindful itu kita hadir hari ini, saat ini, di sini kini. Itu mindful, definisi dari mindful. Kalau keuangan kita sadar, kita punya sumber daya berapa. Kita sadar pengeluaran kita berapa. Dan kita sadar tujuan finansial kita apa. Jadi kalau kita mengerjakan dengan sesuatu ada goalnya. Oh, gue mau ngerjain ini, gue mau ngerjain kakebo karena gue perlu nabung buat pensiun. Atau gue nabung buat pendidikan anak. Itu saya kayak punya motivasi baru gitu untuk melakukannya. Iya lagi. Ini bisa dipakai untuk kayak kita pengen investasi juga gitu nggak? Iya, termasuk ketika pengeluaran kita bisa ditekan, uang merah kita baik lagi nih kalau money ya. Ya, uang merah kalau belum uang biru, uang hijau. Sudah hafal ya. Udah hafal. Uang merah itu untuk kebutuhan hari-hari. Uang biru untuk investasi, hijau untuk dana darurat dan asuransi. Tapi jangan sebulan cuma satu merah, satu biru, satu hijau. Kemarin ada yang lucu gini. Ada yang nanya, kakak itu literally merah itu uang 100 ribuan aku kumpulin ya? Nggak gitu juga kali. Atau uang biru uang 50 ribuan aku kumpulin. Nggak gitu. Itu kan cuma istilah aja. Maksudnya kategoriin gitu ya. Karena memang paling banyak itu kan pecahan kita paling besar kan uang merah kan. 100 ribu. Itu menandakan pengeluaran kita paling besar itu buat kebutuhan hidup. Needs. Termasuk cicilan. Kayak nggak mungkin lu bayar cicilan pakai uang 20 ribu tapi di stack banyak. Rata-rata kan biasanya pakai uang merah. Tapi nggak apa juga sih, bisa juga laku juga. Iya benar. Cuma istilahnya seperti itu. Jadi balik lagi tadi ya ke kita akan sadar kita bisa berinvestasi kalau uang merah kita tetap dijaga di 60%. Nah, menjaganya agar pengeluarannya tidak bocor sehingga menggerus investasi kita. Terus kita bilang, gue gak bisa nabung, gak ada sisa. Ya kita harus strict on budget. Treatment bagaimana uang merah kita itu gak lebih dari 60%. Caranya dengan kakebo. Jadi bisa dibilang investasi dan cara-cara kayak kakebo ini, itu adalah bisa jadi solusi buat mencapai financial mindfulness? Yes, pasti. Karena orang akan tenang. Akan sadar ketenangannya itu ya. Kalau dia bisa bayar utang. Dia sudah menyisihkan untuk investasi masa depan. Buat pendidikan anak sudah tersedia. Dia nanti pensiun sudah punya uang tuh 2 miliar. Ya. Dan orang akan mindful ketika dia punya dana darurat. Kalaupun besok dia PHK, dia masih bisa hidup tuh 6 bulan ke depan. Dana darurat kan minimal dia bisa cover 6 bulan ke depan. Kalau dari pengalaman Mbak Vera sendiri ya, ini kan kalau kita cerita soal kakebo ini berarti kan instrumen investasi juga berarti kan? Dia pengelolaan keuangan untuk pengeluaran. Jadi bisa kita bilang ini juga salah satu cara untuk kita bisa nge-track uang kita, investasi kita mau kemana dan lain-lain. Kalau dari Mbak Vera sendiri, setelah cerita-cerita kayak gini dan kita punya uangnya, gitu, instrumen investasi yang cocok buat pemula apa nih? Supaya masih bisa belajar untuk mindful financial ini. Yang pertama untuk yang pemula belajar dulu nih ya. Belajarnya mulai dari sini dulu atau gimana? Belajar mengelola keuangan dulu nih, atur dulu nih, biar kita bisa berinvestasi secara reguler. Jadi kita konsisten. Karena investasi itu musuhnya cuma satu, konsistensi. Kita nggak bisa bilang investasi nanti kalau uang kita sudah banyak atau lebih gitu. Nggak akan ada lebihnya, nggak pernah akan ada sisa. Karena itu investasi, pertama kali rumusnya investasi adalah atau menabung, kita harus sisihkan, bukan dari sisakan. Jadi sisihkan dulu nih. Bukannya sisanya ada berapa? Sisanya nanti nabungnya kalau ada sisa, nggak akan ada sisa. Mau gaji lo 10 juta, mau gaji lo 100 juta, nggak akan ada sisa. Gitu, mau 1 miliar juga nggak ada sisa. Emang harus disisihin. Jadi ketika kita nggak lihat income kita berapa, tapi seberapa besar yang kita bisa tabung dan investasikan. Contoh, ada kemarin beberapa yang konsul di Instagram sama saya. Kak, gaji saya UMR 6 juta. Ya, cicilan saya 2,5 juta.
ya, apakah saya masih bisa menabung untuk pensiun 2 miliar? Sesuai dengan tagline postingan sebelumnya kan, di YouTube sebelumnya kan 2 miliar. 2 miliar. Ternyata nyantol tuh, dia Oke. pingin juga 2 miliar. Apakah mungkin saya bisa berinvestasi sehingga saya punya pensiun di 2 miliar? Oke, Saya jawabannya pikir nggak ada yang nggak mungkin. iya sih. Asal kita mulai dulu. Dari berapa? Dari sekarang. Bisanya berapa? Kalau dari rumus uang biru, uang merah itu kan 20% buat investasi. Yang paling kecil itu kan. Ya, 1,2 juta dia bisa mulai. Kok 1 juta deh, saya kurangi lagi. 1 juta per bulan. Kalau dia mulai dari usia 25, itu bisa jadi 2 miliar pada saat nanti dia pensiun. Ya tinggal mau atau enggaknya. Yes. Menyisihkan bukan Menyisihkan. apa sisanya. Iya. Tapi balik lagi ke pertanyaan kan. Ya, Oke Kak, aku sudah mau nih, udah bisa Ya. nih. Aku mesti nyisihin di mana? Aku berinvestasinya di mana? Ya, instrumennya yang mana Buat nih? pemula, balik lagi kita belajar konsistensi, nabung dulu deh. Ya. Boleh reksadana pendapatan tetap yang tidak ya, yang fluktuasinya nggak terlalu tinggi. Oke. Reksadana pasar uang juga boleh. Ya. Terus kemudian deposito boleh nggak? Boleh. Tabungan rencana boleh nggak? Boleh. Apapun nih. Apapun yang nggak boleh, yang nggak berinvestasi aja. Oke. Jadi mau beli emas boleh, mau nyicil saham boleh, Boleh. gitu. Jadi nggak ada masalah pemula mau coba yang mana, nggak masalah. Enggak. Yang penting dia sadar, dia paham masukin kemana, dan dia belajar untuk konsisten dulu. Oke. Jangan FOMO gitu ya. Jangan FOMO, iya. Berarti balik lagi ya harus tahu edukasinya di mana. Iya. Knowledge-nya dulu harus punya. Iya, Dan ya knowledge kan balik lagi salah satu bentuk investasi juga sebenarnya. betul. Tapi jangan cuma belajar doang, kagak nabung loh. Kan ada tuh di kaki ada culture, Oh, harus iya, dibajetin bener. nih buat belajar saham atau buat belajar ilmu tentang keuangan, dia harus belajar. Iya. Itu bisa dipakai kalau sekarang ikut kelas, Ikut kelas. online course gitu Iya, bisa. Apalagi banyak yang sekarang kan menyesuaikan sama jam-jam setelah pulang kantor. Betul. Iya. Kalau dari Jadi nggak ada alasan ya? Iya benar, benar. Jadi harus. Kalau dari cerita Mbak Vera sendiri menghadapi klien kali ini, berarti rata-rata Mbak Vera menyarankan untuk ngelakuin hal seperti ini. Dalam Iya. arti supaya nggak bocor keuangannya, kita bisa mindful financially dan lain-lain. Iya. Ada cerita-cerita sukses yang bisa jadi penyemangat kita nggak? Untuk pengaturan keuangan Iya. ya. Ya, ini sebenarnya problematika umum ketika orang datang ke financial planner itu biasanya bocor halus. Oke, dikit bocor. Bocor dikit tapi kok duitnya habis ya lama-lama ya. Itu bukan gitu. halus lagi, udah kasar itu. Udah pecah bukan Karena bocor. dia nggak ngerasa Oke. mengeluarkan itu sebagai sebuah gaya hidup yang bisa merusak keuangannya mereka Ya. gitu. Jadi ketika mereka datang dengan kondisi keuangan yang berantakan, ya pertama kali yang dilakukan adalah kita benahi dulu nih, kita tata dulu nih, tata dulu sesuai dengan ekspektasi dia, sesuai dengan goal investasinya dia, goal perencanaan keuangannya dia. Setelah itu dia sadarin dulu nih, banyak orang nggak sadar pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, dan yang lebih parahnya lagi, ada datang kalau suami istri datang nih ke tempat saya, datang suaminya aja, istri saya nggak tahu mbak income saya berapa. Dan istrinya juga nggak tahu income suaminya berapa, tabungannya di mana aja. Itu nggak boleh tuh. Nggak boleh. Harusnya harus tahu semuanya. Seterbuka itu. Oke. Walaupun banyak para pria yang nanti aku nggak punya duit laki-laki dong Fer gitu ya. Tapi buat saya itu boleh kok punya duit yang dipakai untuk hobi gitu boleh, tinggal dianggarkan aja. Pegangan sendiri gitu. Boleh. Dia tinggal anggarkan saja. Tapi lebih baik suami istri itu terbuka dalam soal keuangan. Saya ada satu klien datang ke saya. Pertama datang istrinya aja, terus dia ngaku problemnya dengan suaminya, masalah keuangan. Suaminya juga ngaku problem sama istrinya. Saya bilang duduk berdua bareng, kita kuliti bareng-bareng, karena ini adalah masalah kalian berdua, nggak istri menyalahkan suami. Nah setelah dilakukan beberapa kali mentoring, beberapa kali sesi, ya alhamdulillah tuh akhirnya mereka punya kesepakatan. Ya tujuannya sama-sama ngobrol kan supaya bisa cari jalan tengah gitu ya. Jalan tengah. Akhirnya kesepakatan terjalin nih. Sehingga nanti di rumah udah gak ribut-ribut lagi. Si istri handle ini, suami handle ini. Mereka punya tujuan yang sama-sama diketahui bersama. Gitu. Karena itu kan sekarang kalau mau KPR harus tanda tangan istri atau tangan suami kan. Iya betul. Agar diketahui. Transparan. Nah ketika
rumah tangga itu Ya. damai, sejahtera gitu ya, karena tidak ada konflik-konflik lagi. Karena konflik utama dalam rumah tangga itu adalah ekonomi. Ya. Perceraian nomor 1 itu adalah perbedaan prinsip. Yang kedua ekonomi. Tapi nomor 1 prinsip ekonomi juga. Jadi ya udah ujung-ujungnya ya ekonomi lagi gitu. Oke. Nah, ketika sudah damai, Ya. sudah semuanya satu arah, satu jalan ya, nanti rezekinya lebih berkah. Iya benar. Terus kemudian banyak peluang-peluang yang masuk karena tadi mindfulness kan, menerima. Kliennya rata-rata suami istri yang cekcok Kalau saya masalah keuangan. kalau saya sendiri kalau dia masalahnya dia berdua pasangan, apalagi mereka sama-sama kerja harus datang berdua. Nggak boleh sendiri-sendiri Nggak tuh. boleh sendiri-sendiri. Gitu. Oke. Karena diobatin yang sini, yang sakit yang ini. Iya. Jadi kayak ibaratnya cuma setengahnya doang tahu permasalahannya nggak. Nanti virusnya nular lagi, nggak selesai-selesai kan. Jadi kalau harus datang berdua. Oke. Kalau bisa diringkas nih Mbak, 3 langkah praktis supaya apa ya? Kita tuh bisa ngelakuin ini supaya saldonya nggak bocor lagi. Nggak Ada bocor lagi. 3 langkah praktis. Simpel aja nih, gampang gitu. Oke. Pertama, Yang pertama sebenarnya kita sadar dulu nih, sadar atas mindful atau sadar dengan pendapatan kita, pengeluaran kita. Terus kemudian kita sadar, kita tuangkan dalam buku anggaran, ya sehingga nggak anggaran itu sudah ada dan inilah yang jadi guidance semua anggota keluarga. Sadar. Yang kedua, nah ini nih kita perlu waspada sebenarnya di era zaman sekarang ini kan godaan makin banyak ya. Iya. Tameng kita harus cukup kuat nih, terutama terhadap godaan sale dan belanja. Nah, kalau udah live-livean gitu. Nah, belum tanggal kembar. Tanggal kembarnya banyak. Promo ini itu ya. Gitu ya. Jadi ketika kita memutuskan membeli ini ya lihat nih flash sale ini gitu, lihat dulu. Ya benar tadi Mas bilang tunda dulu, tutup dulu, terus lihat saya butuhkan nggak? Ya, oke saya butuh nih alat ini nih, atau saya butuh baju ini. Yang kedua, ada uangnya nggak? Buka anggaran, ada nggak budgetnya? Nggak ada lagi. Oh tapi ada kartu kredit, nah itu bukan uang. Jangan. Oh bisa pay later, itu bukan uang. Uang cash di sini adalah ada nggak dalam anggaran kita? Yang kita memang punya. Kita punya. Okay. Terus yang ketiga, ada duitnya ada, gitu ya. Yang ketiga saya juga tanya lagi. Gue butuh, agak ada duitnya, jangan langsung beli juga. Tanya, ada nggak barang substitusi atau barang penggantinya? Masih bisa kok pakai yang lain. Pakai yang lain gitu. Contoh nih, saya mau beli dress code, saya nggak punya dress code warna merah misalnya, mau 17-an ya. Tapi saya nggak suka baju warna merah. Saya mau pakai cuma sekali. Kalau pakai cuma sekali, ya udah pinjem aja. Iya benar. Iya kan? Nah itu ada barang substitusinya. Oke. Gitu. Saya mau beli tas, kepake nggak? Oh saya masih ada kok tas yang lama, gitu. Atau masih lama bisa kita perbaiki. Tuh kalau ada barang substitusinya mundur dulu, gitu. Yang pertama adalah butuh apa enggak? Sadari nih. Ya. Yang kedua waspada. Waspada sama goda-godaan dengan 3 hal tadi tuh. 3 hal. Yang terakhir, nah setelah kita sudah sadari, kita punya jurus-jurus untuk menangkal nih segala godaan-godaan ya. Tamengi diri kita. Tamengnya harus banyak sekarang. Soalnya kalau dulu tokonya itu buka dari pagi sampai sore, malam. Sekarang bukunya 24 jam. Semakin malam semakin rame. Jadi godaannya makin besar. Jadi tameng kita pun harus makin besar. Betul. Tamengnya makin besar. Balik lagi ke awal ya, ini needs atau wants. Iya. Jangan terlalu gampang mengikuti kemauan kita. Turuti dulu kebutuhan kita, kemauan bisa nanti. Betul. Wah, kalau pengen nanya-nanya lagi, boleh nggak sama Mbak Vera? Boleh. Sosial medianya boleh ya? Boleh. DM. Boleh, nanti diklik aja di situ ada Talk with CFP juga bisa konsul sama saya. Oke. Ini kalau konsul sama Mbak Vera ada promo-promo juga. Klik-klik di bio. Nanti ada tanggal kembar ada. Jadi silakan lah ya kalau pengen tanya-tanya, cerita-cerita. Boleh, kalau tanya-tanya boleh. Boleh ngobrol-ngobrol seputar. Curhat juga boleh kok. Curhat boleh. Pokoknya seputar financial planning. Apa yang bisa dibantu sama Mbak Vera bisa dibantu ya. Mbak Vera makasih banyak.
udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Jadi makin jelas kebutuhan dan keinginan dan gimana cara kita menghadapi ini semua dengan metode Jepang. Metode kakebo. Kakebo ini ternyata bisa berguna buat kita sebagai pekerja-pekerja, karyawan-karyawan di luar sana lebih mindful secara finansial. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mbak Vera udah menjadi tamu kita dan itu dia sahabat Mirai Asset episode kita untuk kali ini yang mudah-mudahan membuat kita lebih mindful secara finansial. Yes. Sampai ketemu di episode berikutnya dari Bicara Uang Podcast bersama Reza Al-Kadri. Dadah.